Ketemu lagi dengan saya di Matrix Channel. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan share. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi yang cukup menarik, yaitu persamaan trigonometri berbentuk cos X sama dengan cos alpha. Di video kali ini, persamaan trigonometri yang akan saya bahas yaitu persamaan trigonometri berbentuk cos X sama dengan cos alpha. Nah, sebenarnya video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang persamaan trigonometri berbentuk sin X sama dengan sin alpha. Nah, di sini persamaan trigonometri berbentuk cos X sama dengan cos alpha yang akan kita bahas ya. Nah, perhatikan lagi di bagian bawahnya, persamaan trigonometri berbentuk cos X sama dengan cos alpha memiliki penyelesaian sebagai berikut ya. Nah, jika penyelesaian yang diminta ya dalam satuan derajat, maka penyelesaiannya ini nih ya. Jadi penyelesaiannya ini cos X sama dengan cos alpha, maka penyelesaiannya nanti ada dua kemungkinan. Yang pertama, X sama dengan alpha tambah K kali 360 derajat. Kemungkinan kedua yaitu X sama dengan minus alpha tambah K kali 360 derajat. Kemudian jika diminta satuan sudutnya dalam radian, maka nanti yang kita pakai adalah rumus ini, cos X sama dengan cos alpha, maka kemungkinan penyelesaiannya yaitu X sama dengan alpha tambah K kali 2pi. Kemungkinan kedua yaitu X sama dengan negatif alpha tambah K kali 2pi. Saya punya beberapa contoh soal di sini yang akan saya bahas ya. Mudah-mudahan soal-soal ini bisa menjadi bahan belajar buat teman-teman yang sedang memerlukan. Oke, kita ke contoh soal pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos X sama dengan cos 60 derajat untuk X-nya kurang dari untuk X-nya lebih besar dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Oke, kita jawab. Cos X sama dengan cos 60 derajat. Ini udah memenuhi bentuk persamaan trigonometrinya ya, udah memenuhi bentuk sin X cos X sama dengan cos alpha. Jadi ini alfanya yaitu sebesar 60 derajat. Jadi kalau udah memenuhi bentuk seperti ini, kita langsung ke penyelesaiannya ya. Kemungkinan penyelesaian pertama, X sama dengan alpha tambah K kali 360 derajat. Kita langsung ambil nilai K nya. Untuk K sama dengan 0, kita peroleh nilai X nya yaitu alpha nya kita ganti dengan 60 derajat tambah K nya kita ganti dengan 0 ya, kali 360 derajat. Berapa? 60 derajat. Oke. Untuk K sama dengan 1, maka kita peroleh X sama dengan 60 derajat tambah 1 kali 360 derajat. Berapa nih? 420 derajat. 420 derajat memenuhi enggak nih? Enggak. Ya, jadi saya tulis di sini TM aja. Kenapa enggak memenuhi? Karena sudah melebihi batas atas dari nilai X yang diminta, yaitu 360 derajat. Karena ini udah nggak memenuhi ya, jadi boleh kita lanjut ke kemungkinan yang kedua ya. Kemungkinan kedua rumusnya yaitu X sama dengan negatif alpha tambah K kali 360 derajat. Kita ambil K sama dengan 0, kita akan dapat nilai X nya yaitu negatif 60 derajat tambah 0 kali 360 derajat. Oke, berapa nih? Min 60 derajat. Memenuhi enggak nih ya? Enggak. Jadi saya tulisnya M di sini. Karena kan min 60 derajat ini kan kurang dari 0 ya. Karena batas bawah
nilai X yang diminta yaitu 0 derajat. Jadi ini jelas nggak memenuhi. Sekarang kita ambil K nya sama dengan 1, maka nilai X nya nanti yaitu min 60 derajat tambah 1 kali 360 derajat sama dengan 300 derajat. Kita ambil lagi nilai K sama dengan 2, maka kita peroleh X sama dengan min 60 derajat tambah 2 kali 360 derajat. Kita peroleh hasilnya yaitu 660 derajat. Nah, ini juga bukan termasuk penyelesaian ya, karena kan batas atasnya 360. Jadi dari 5 nilai X yang kita peroleh, kita ambil yang merupakan penyelesaian, yaitu kita urutkan dari yang terkecil. Yang pertama yaitu 60 derajat, kemudian yang kedua yaitu 300 derajat. Jadi hanya 2 penyelesaiannya, yaitu 60 derajat dan 300 derajat. Oke, saya rasa kalau soalnya seperti ini gampang untuk diselesaikan ya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal kedua. Oke, contoh soal berikutnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos dalam kurung X kurang pi per 3 sama dengan akar 3 untuk X nya lebih besar dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 2 pi. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan ya, di sini satuan sudut yang diminta itu dalam radian. Nah, jika satuan yang diminta dalam radian, nanti kita akan lebih banyak bermain dengan pecahan, jadi harus teliti dan harus hati-hati. Oke, kita lanjut. 2 cos dalam kurung X kurang pi per 3 sama dengan akar 3. Cos dalam kurung X kurang pi per 3 sama dengan akar 3 per 2 atau super 2 akar 3. Cos X kurang pi per 3 sama dengan cos berapa yang hasilnya setengah akar 3, yaitu cos 30 derajat atau cos pi per 6 ya. Nah, sekarang kita peroleh alfanya yaitu pi per 6. Nah, sekarang kita langsung ke kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama rumusnya yaitu X sama dengan alfa tambah K kali 2pi. Kita ambil X kurang 3 kurang pi per 3 ya, sama dengan alfanya kita ganti dengan pi per 6 tambah K kali 2pi. Kita pindah ruas, X sama dengan pi per 6 tambah pi per 3, itu akan kita peroleh hasilnya yaitu pi per 2 tambah K kali 2pi. Nah, sekarang baru boleh kita ambil nilai K nya ya. Untuk K sama dengan 0, kita peroleh nilai X nya yaitu pi per 2 tambah 0 kali 2pi. Maka hasilnya yaitu pi per 2. Kemudian untuk K sama dengan 1, kita peroleh nilai X nya yaitu pi per 2 tambah 1 kali 2pi. 2 kali 1 kali 2pi hasilnya 4pi tambah 1pi 5pi per 2. 5pi per 2 ini bukan termasuk penyelesaian, jadi di sini saya tulis TM karena batas atas nilai X yang diminta tadi yaitu 2pi. Sekarang kita lanjut ke kemungkinan yang kedua. Nah, saya bawa ke sini. Kemungkinan yang kedua rumusnya yaitu X sama dengan negatif alfa tambah K kali 2pi. Kita ambil tadi yaitu X kurang
pi per 3 sama dengan alfanya yaitu pi per 6, berarti negatif pi per 6 tambah k kali 2pi. Kita sederhanakan, X sama dengan negatif pi per 6 tambah pi per 3, itu kita peroleh hasilnya nanti yaitu pi per 6 tambah k kali 2pi. Sekarang kita ambil nilai k nya. Untuk k sama dengan 0, kita peroleh nilai X nya yaitu pi per 6 tambah 0 kali 2pi. Hasilnya yaitu pi per 6. Kita lanjut lagi. Untuk k sama dengan 1, kita peroleh nilai X nya yaitu pi per 6 tambah 1 kali 2pi. 6 kali 1 kali 2pi 12pi tambah 1pi 13pi per 6. 13pi per 6 ini nggak memenuhi, jadi sini saya tulis TM. Stop sampai situ. Sekarang dari keempat nilai X yang kita peroleh ini kita ambil yang merupakan penyelesaian ya. Yang pertama yaitu pi per 6. Kemudian yang kedua pi per 2. Jadi hanya dua penyelesaian di situ, pi per 6 dan pi per 2. Nah, ya, sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, contoh soalnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos 3x sama dengan akar 3. Untuk X nya lebih besar dari sama dengan negatif 180 derajat dan X kurang dari sama dengan 180 derajat. Oke, kita jawab. Dua cos 3x sama dengan akar 3. Cos 3x sama dengan akar 3 per 2. Akar 3 per 2 atau 1/2 akar 3. Cos 3x sama dengan cos 60 sama dengan cos berapa yang hasilnya setengah akar 3, yaitu cos 30 derajat ya. Oke. Jadi di sini nilai alfanya yaitu 30 derajat. Oke, kita ke kemungkinan pertama. Rumusnya itu X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Ya. Kita ambil 3X. 3X sama dengan alfa nya kita ganti dengan 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Oke. Kita bagi kedua ruasnya dengan 3x bagi 3 hasilnya X, 30 derajat bagi 3 hasilnya 10 derajat, tambah K kali 360 derajat bagi 3 hasilnya 120 derajat. Oke. Sekarang baru boleh kita ambil nilai K. Untuk K sama dengan 0 ya, maka X nya sama dengan 10 derajat tambah 0 kali 120 derajat. Hasilnya yaitu 10 derajat. Sekarang untuk K sama dengan 1, kita peroleh nilai X nya yaitu 10 derajat tambah 1 kali 120 derajat. Hasilnya 130 derajat. Untuk K sama dengan 2, maka kita peroleh X nya yaitu 10 derajat tambah 2 kali 120 derajat. Berapa hasilnya? 250 derajat. 250 derajat ini jelas enggak memenuhi ya,
Kenapa? Karena batas atasnya yaitu 180 derajat. Oke, untuk kemungkinan pertama kita stop sampai situ. Kita lanjut ke kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua rumusnya yaitu X sama dengan negatif alfa tambah K kali 360 derajat. Kita ambil 3X nya tadi. 3X sama dengan alfanya 30, berarti minus 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Kita bagi kedua ruas dengan 3. Negatif 30 bagi 3 minus 10 derajat tambah K kali 120 derajat. Oke. Ya, untuk K sama dengan 0, kita peroleh X nya yaitu min 10 derajat tambah 0 kali 120 derajat. Hasilnya minus 10 derajat. Penyelesaian kan ya? Ini negatif 10 ini masuk penyelesaian. Ya, kenapa dikatakan penyelesaian? Karena batas bawah dari nilai X nya yaitu negatif 180 derajat. Jadi perlu juga kehati-hatian dari teman-teman untuk mengamati interval dari penyelesaiannya itu, ya, dan sampai terkecoh nanti. Jangan buru-buru. Kemudian untuk K sama dengan 1, kita peroleh nilai X nya yaitu negatif 10 derajat tambah 1 kali 120 derajat. 120 derajat kurang 10, hasilnya 110 derajat. Untuk K sama dengan 2, kita peroleh X nya yaitu negatif 10 derajat tambah 2 kali 120 derajat. Ini 240 derajat kurang 10, hasilnya 230 derajat. Ini jelas nggak memenuhi karena sudah melebihi batas atasnya, itu 180 derajat. Jadi ada 6 kemungkinan nilai X di situ. Kita ambil yang penyelesaian aja. Kita urutkan dari yang terkecil. Yang pertama yaitu negatif 10 derajat. Kemudian yang kedua 10 derajat. Kemudian yang ketiga 110 derajat. Dan yang terakhir 130 derajat. Oke, ada 4 ya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Kita bahas contoh soal terakhir. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos dalam kurung 3x kurang 60 derajat sama dengan 1. Oke, kita jawab sama-sama. 2 cos dalam kurung 3x kurang 60 derajat sama dengan 1. Cos 3x kurang 60 derajat sama dengan 1 bagi 2. Oke, lanjut. Cos 3x kurang 60 derajat sama dengan cos berapa sih yang hasilnya setengah, yaitu cos 60 derajat. Oke, kita peroleh nilai A nya 60 derajat. Kita lanjut ke kemungkinan yang pertama, yaitu X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Kita ambil ini dulu ya. 3x sama dengan kurang 360 derajat sama dengan alfanya kita ganti dengan 60 derajat tambah K kali 360 derajat. Kita pindah ruas. 3x sama dengan 60 derajat tambah 60 derajat 180 derajat tambah K kali 360 derajat. Kita bagi kedua ruas dengan 3. 3x bagi 3 hasilnya X. 120 derajat bagi 3 hasilnya 40 derajat. Tambah K kali 360 derajat bagi 3 hasilnya 120 derajat. Baru boleh kita lanjut untuk kemungkinan nilai K nya.
Untuk K sama dengan 0, kita peroleh X nya yaitu 40 derajat tambah 0 kali 120 derajat, hasilnya 40 derajat. Oke, untuk K sama dengan 1, kita peroleh X nya sama dengan 40 derajat tambah 1 kali 120 derajat, kita peroleh yaitu 160 derajat ya. Oke. Untuk K sama dengan 2, maka X nya yaitu 40 derajat tambah 2 kali 120 sama dengan 280 derajat. Untuk K sama dengan 3, kita peroleh X nya yaitu 40 derajat tambah 3 kali 120 derajat, hasilnya 400. Ini jelas nggak memenuhi ya, karena batas atasnya sampai 360 derajat. Kalau seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke kemungkinan kedua lagi, yaitu rumusnya X sama dengan negatif alfa tambah K kali 360 derajat. Kita ambil 3X kurang 60 derajat tadi. 3X kurang 60 derajat sama dengan alfanya kita ganti dengan 60 derajat. Berarti di sini minus 60 derajat tambah K kali 360 derajat. 3X sama dengan negatif 60 derajat tambah 60 derajat, hasilnya 0 derajat tambah K kali 360 derajat. Kita bagi kedua ruas dengan 3, ini hasilnya X 0 tambah 360 derajat bagi 3, 120, berarti K kali 120 derajat, atau boleh kita sederhanakan jadi K kali 120 derajat. Oke, sekarang baru boleh kita ambil K nya. Untuk K sama dengan 0, kita peroleh X nya yaitu 0 kali 120 derajat, hasilnya tetap 0. Ini masuk penyelesaian nggak? Masuk, karena batas bawahnya yaitu 0, berarti ini termasuk penyelesaian. Sekarang untuk K sama dengan 1, X sama dengan 1 kali 120 derajat, tetap yaitu 120 derajat. Untuk K sama dengan 2, maka kita peroleh X nya yaitu 2 kali 120 derajat, yaitu 240 derajat. Sekarang untuk K sama dengan 3, maka X sama dengan 3 kali 120 derajat, hasilnya 360 derajat. Untuk K sama dengan 4 jelas nggak memenuhi ya, karena kan batas atasnya yaitu 360 derajat, udah ketemu nih ya, jadi nggak perlu kita hitung. Ada 8 kemungkinan nilai X di situ. Sekarang kita ambil yang merupakan penyelesaian ya. Jadi yang masuk himpunan penyelesaian kita urutkan dari yang terkecil. Nah, yang pertama yaitu 0 derajat. Kemudian yang kedua yaitu 40 derajat. Kemudian 120 derajat. Lanjut yaitu 160 derajat, 240 derajat, 280 derajat, dan yang terakhir yaitu 360 derajat. Jadi ada 7 penyelesaian dari persamaan trigonometri berbentuk dari persamaan 2 cos dalam kurung 3x kurang 60 derajat sama dengan 1 ya. Untuk interval X nya ya dari 0 sampai 360 derajat ya. Oke, saya rasa untuk persamaan trigonometri berbentuk cos X sama dengan cos alpha beserta contoh soalnya cukup sampai di sini. Jika ditemukan kesalahan dalam video ini, dalam penjelasan materinya ya, silakan dikomentari pada kolom komentar di bawah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.
buat teman-teman semuanya. Saya akhiri, sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.